Saya itu sudah membuat sebuah goal, sudah merancang sebuah tujuan, sudah saya buat langkah-langkahnya. Tapi saat saya menjalankannya, di tengah jalan hilang rasanya. Kayak nggak ada motivasi gitu, males jadinya. Kadang-kadang juga ngeblank tiba-tiba. Jadi nggak tahu saya mau kemana. Kenapa ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dalam podcast Teman Hatta. Di kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang self-leadership. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya, atau di video yang sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang definisi dari self-leadership menurut Andrew Bryan dan Anna Kazan. Ya, apa itu? Oke, kita ulangi ya. Bahwa self-leadership itu menurut Andrew Bryan dan Anna Kazan adalah the practice of intentionally influencing your thinking, feeling, and action towards your objective. Atau dikatakan bahwa self-leadership atau kepemimpinan diri sendiri itu adalah sebuah praktek, sebuah aplikasi yang secara sengaja kita lakukan untuk apa? Untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk menuju ke tujuan yang ingin kita harapkan atau ingin kita capai. Teman-teman sekalian, nah kalau kita lihat di sini ya, di video kali ini kita akan membahas tentang tujuan atau objektif kalau menggunakan istilahnya Andrew Bryan dan Anna Kazan. Apa sih objektif itu? Yuk kita lihat di kamus aja ya. Definisi mah kita cari di kamus aja. Dari Oxford Dictionary ya didefinisikan bahwa objektif itu adalah something that you are trying to achieve. Sesuatu ya yang kita usahakan, yang kita coba kita usahakan untuk kita capai. Nah, berarti kalau dikatakan adalah mendekati atau berproses untuk menuju sesuatu yang kita usahakan untuk kita capai, berarti ya ini ya yang ingin kita lakukan, mendapatkan sebuah atau mencapai sebuah tujuan. Ya, sinonimnya goal ya. Kalimat persamaannya dari objektif ini goal. Maka kalau kita lihat lebih lanjut, definisi goal itu apa? Mirip-mirip ya. Ya, ini masih sama menggunakan Oxford Dictionary ya, something that you hope to achieve. Sesuatu yang kita harapkan bisa kita capai. Ini goal. Nah, ini di sini yang mulai menarik teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang goal itu berarti sesuatu yang ingin kita dapatkan. Ya, sesuatu yang ingin kita dapatkan. Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Mas Samsul, kalau begitu gimana caranya saya bisa membuat goal saya dengan baik supaya saya bisa mencapainya? Oke, saya teman-teman sekalian, saya pernah punya pengalaman ya, beberapa kali bahkan ya, saya nggak tahu teman-teman juga punya pengalaman yang sama atau tidak. Saya menentukan goal, saya mau mencapai ini, saya mau begini gitu ya. Jadi saya punya target saya nanti sekian bulan lagi atau berapa tahun lagi, sekian tahun lagi, saya ingin mencapai ini. Berjalanlah saya, ya bekerja, ya beraktivitas untuk mencapai goal saya. Tapi kemudian di tengah-tengah, ya di tengah jalan saya kemudian kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan, ya mungkin orang bilang kehilangan arah gitu ya. Kehilangan arah, bawa kompas ya. Kehilangan arah. Pertanyaannya, saya sudah punya goalnya. Saya sudah membuat segala macamnya untuk kemudian saya bisa mencapai goal saya. Tapi saya kehilangan semangat, kehilangan motivasi ketika saya berproses untuk mencapainya. Kok bisa? Oh, itu kan karena ya mungkin awalnya tidak kuat kali, cuman ikut-ikutan. Mungkin, bisa jadi. Atau mungkin juga ya karena nggak detail, Mas. Bisa juga. Nah,
Ya, saya nggak tahu teman-teman punya pengalaman ini atau enggak. Kalau punya, yuk kita bahas teman-teman. Ini yang mau saya bahas hari ini. Kenapa? Karena saya juga menemukan selain pengalaman saya ada beberapa rekan-rekan ya saat kami ngobrol, diskusi gitu mengatakan punya pengalaman yang sama. Maka setelah saya belajar saya mencari-cari, oh ya bisa jadi ini salah satu yang membuat goal kita tidak tercapai ataupun kalaupun goalnya tercapai hambar, nggak ada rasa sesuatu yang yes gitu, nggak ada. Oh ya udah tercapai aja gitu. Kemudian ya udah cari goal lagi, nanti nextnya mau mencapai apa, cari lagi nextnya mau mencapai apa. Hidup itu cuma capek lelah hanya untuk mencapai goal, kemudian nggak ada rasa apa-apa atau biasa aja. Oh ya udah tercapai, kemudian mencari lagi, capai lagi, mencari lagi, kosong. Nah, ya bisa jadi itu juga yang terjadi ya. Nah, yuk kita bahas teman-teman sekalian. Kalau begitu, gimana caranya saya bisa merancang goal saya yang betul-betul ketika saya capai itu sesuatu banget Mas Samsul. Oke, yuk kita lihat ya. Saya izin coret-coret ya seperti biasa teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, saat kita berbicara tentang mencapai goal, mencapai tujuan, maka sebenarnya kita lagi berbicara 2 titik. Ya. Minimal 2 titik. Saya pakai warna ini deh. Nah, titik pertama ya dan titik kedua. Titik pertama ini adalah kondisi saat ini ya. Ya. Titik kedua adalah tujuan kita atau goal kita. Maka kita berbicara tentang tujuan, kita ingin mencapai dari titik saat ini ke titik tujuan kita. Ya, semisal kita ada di sini. Ya. Nah, kita ingin mencapai titik tujuan kita. Ini kita pahami dulu konsepnya. Nah, ini kalau mau ngomongin goal berarti ada 2 titik. Ingat ya, ada 2 titik. Saat ini ya, dan titik tujuan. Saya pengen ke Bandung teman-teman sekalian. Saya pengen ke Bandung. Jauh nggak? Jauh nggak ke Bandung itu? Oke, tergantung jauhnya. Dari mana saya berangkat? Saya pengen ke Bandung gitu ya. Saya pengen ke Bandung. Saya berangkatnya dari mana? Taruhlah dari Depok gitu ya. Dari Depok ya. Dibanding dengan saya mau ke Bandung, saya berangkatnya dari mana? Dari Surabaya gitu. Ya jauhan dari Surabaya ke Bandung daripada dari Depok ke Bandung gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kenapa kita perlu mengenal 2 titik ini supaya kita bisa melihat, oke, saya mau kemana dan dari mana. Nah, ini prinsip awal ya, prinsip yang sangat mendasar. Oke, 2 titik ini kita tahu, kita sadari dulu bahwa ada 2 titik. Nah, kemudian untuk menentukan tujuan kita, ya apakah untuk merancangnya kita perlu kenali teman-teman sekalian. Jadi di proses ini ya, kata yang paling utama itu adalah kenali. Ya, kita perlu mengenal. Apa yang perlu kita kenal? Yuk kita lihat. Yang pertama yang perlu kita kenal adalah tujuan kita. Kenali tujuan kita teman-teman sekalian. Apa sih yang ingin kita harapkan? Apa sih yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita dapatkan saat kita mencapai tujuan kita? Saat saya dari Depok mau ke Bandung, Bandung memang tujuan saya. Tapi yang perlu saya kenali, sesampainya di Bandung saya ingin dapetin apa? Oh, saya ingin jalan-jalan ke mana? Ke Lembang misalnya. Saya di Bandung ingin jalan-jalan kulineran misalnya. Saya di Bandung ingin ke BEC misalnya. Saya suka jalan-jalan ke toko elektronik teman-teman. Nah, jadi apa yang saya dapatkan? Bukan ke Bandungnya, tapi di Bandung saya mendapatkan apa? Saya ingin mencapai apa? Saya ingin menghasilkan apa? Dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita kenali. Ya, jadi bukan tujuannya saja, tapi tujuannya perlu kita detailkan. Nah, di sini saat kita mengenali tujuan kita, kita perlu ya mengenali apa sih yang tergambar, yang tergambar, yang muncul ya terlihat di pikiran kita.
Ya. Maka apa yang terlihat di pikiran kita? Apa yang terlihat atau tergambar juga boleh di pikiran kita. Kita kenali dulu nih. Oke, saya pengen sukses. Sukses yang seperti apa? Munculkan gambarnya. Saya pengen sukses tuh yang nanti yang begini, yang seperti apa? Itu munculkan gambarannya dan kita kenali gambarannya. Ketika saya sukses nanti, oh saya begini, saya menjadi orang begini, saya bisa begini, begini. Itu gambarnya kita kenali dalam pikiran kita, teman-teman. Apalagi yang perlu kita kenali, kata-kata yang muncul dalam pikiran kita. Oh, kalau saya sukses itu artinya saya bisa begini, nanti saya bisa begini, dan seterusnya. Kata-katanya muncul. Maka yang perlu kita kenali berikutnya adalah kata-kata yang muncul. Dalam mana? Dalam pikiran kita. Ini yang perlu kita kenali, teman-teman. Jadi bukan hanya, oh saya pengen ke Bandung. Bukan. Oh saya dari Depok ini pengen ke Bandung. Di Bandung nanti saya mau jalan-jalan ke sini. Saya mau begini. Saya mau kulineran. Saya mau jalan-jalan ke Lembang. Saya mau begini. Bersama keluarga. Nanti di gambaran saya tuh ada. Oh saya jalan-jalan sama keluarga begini. Itu kenali. Kata-kata yang muncul juga kenali. Nah, teman-teman, saat kita memunculkan gambarannya dalam pikiran kita, kita mengenalinya, kita mengenali, oh nanti begini, kemudian kata-katanya, wih asik ya nanti saya bisa begini dengan keluarga, dengan anak saya, dengan istri saya, dengan keluarga saya, nanti ke sini, itu kita munculkan, maka kemudian setelah ini kita kenali teman-teman sekalian, berikutnya adalah kenali apa perasaan yang muncul. Apa nih perasaannya saat saya mencapai tujuan saya? Apa nih perasaannya saat saya mencapai tujuan saya itu apa perasaannya? Ya, mengenali perasaan gimana? Munculkan gambarnya ya, perhatikan, kenali gambarnya, perhatikan dan kenali kata-kata dalam pikiran kita. Kemudian setelah itu kita kenali, kita munculkan, cek perasaan yang muncul. Nah, ini yang perlu kita kenali, kita perhatikan teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya sekedar ya udah pengen sampai Bandung sudah gitu. Itu sampai tujuan saya, belum selesai. Apa yang saya dapatkan di Bandung? Ini contoh kalau mau ke Bandung ya. Atau kalau mau bilang saya pengen sukses, belum cukup. Suksesnya seperti apa? Apa yang akan saya dapatkan ketika sukses? Itu kita kenali benar. Oke. Yang berikutnya, apalagi yang perlu saya kenali Mas Samsul? Yang perlu saya kenali berikutnya adalah kondisi saat ini. Tempat berangkatnya kita. Tempat startnya kita perlu kenali. Ya. Apa yang perlu dikenali sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi yang ini adalah apa yang terlihat. Apa yang terlihat? Kemudian juga sama, apa yang kata-kata yang didengar. Cek, oh kondisi sekarang ini begini. Saya pengen sukses saya begini yang tadi sudah digambarkan. Sekarang kayaknya saya belum mencapai itu, saya masih seperti ini. Ya mau ya untuk hidup sehari-hari ya ada, cuman ya mepet-mepet. Kalau sekarang itu saya ya begini gitu. Kita kenali ya kondisi sekarang. Oke. Teman-teman, setelah kita kenali kondisi yang sekarang, lantas apa? Sama juga seperti tadi. Kita kenali ya, apa perasaan yang muncul saat kita mengenali, memahami kondisi kita saat ini. Ya, saat kita mengenali dan memahami kondisi kita saat ini, apa perasaan yang muncul? Oke. Setelah ini ngapain Mas Samsul? Barulah kemudian kita bisa cek lagi teman-teman. Kita cek lagi. Penting nggak sih perasaan yang sekarang, ya, perasaan yang sekarang ini
nanti perlu saya rubah, perlu saya dapatkan perasaan lain supaya bisa menggantikan atau menambahkan perasaan yang sekarang. Bisa menggantikan atau menambahkan perasaan yang sekarang. Perlu nggak sih? Penting nggak sih? Gitu ya. Penting nggak saya mendapatkan perasaan lain atau perasaan yang lebih kuat? Intinya ada perubahan perasaan di sini. Penting nggak saya merubah perasaan saya dengan saya mendapatkan hal yang lain, hal yang ingin saya dapatkan? Penting nggak? Siapa tahu nggak penting. Nah, teman-teman, yuk coba kita bayangkan sama-sama ya. Apa yang terjadi saat kita pingin mencapai sesuatu, kita punya goal lah ya, kita punya tujuan, kita punya target, tapi kemudian kita rasanya nggak penting. Nggak penting. Kira-kira berjalan nggak prosesnya? Nggak jalan prosesnya, teman-teman sekalian. Maka sebenarnya yang perlu kita kenali ya, bukan kemudian saya pengen ke situ, bukan, tapi apa yang saya dapatkan di situ. Munculkan dalam pikiran, kata-kata yang muncul, kenali semua itu, kemudian rasakan. Seperti ini rasanya. Kenali juga kondisi yang sekarang. Seperti apa gambarannya munculkan, kemudian kata-kata dalam pikiran kita, cek rasanya. Seperti ini rasanya. Perlu dirubah nggak ke yang itu? Atau nggak perlu? Kalau nggak perlu, ya sudah gitu. Nah, penting atau enggak? Ini bisa dua jawabannya, teman-teman. Bisa ya, penting. Bisa tidak. Nggak ada yang salah sebenarnya. Kan ini kita baru mau merancang tujuan kita. Jadi kita bisa kenali, penting nggak? Kalau penting, iya kenapa? Kalau tidak, iya kenapa? Kita perlu cari why-nya. Penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Iya karena begini, nanti begini saya bisa begini. Contoh tadi ya, saya mau ke Bandung, di Bandung saya bisa mendapatkan ini, saya pergi sama keluarga bisa bahagia, saya bisa menikmati liburan dengan keluarga saya happy, saya juga happy, melihat mereka tersenyum, saya juga lebih senang gitu. Membuat mereka bahagia, saya juga bahagia. Kemudian selain itu, saya bisa nyoba kulineran di Bandung, begini dan seterusnya. Kalau sekarang saya mah di Depok aja, ya bosan juga sih, nggak kemana-mana dan seterusnya. Penting nggak? Penting. Pengen saya dapetin ini gitu. Ya, penting. Atau bisa jadi enggak. Ya enggak penting-penting amat sih. Ya mau jalan-jalan di sini juga bisa membahagiakan di sini juga bisa. Kayaknya enggak penting ke Bandung. Enggak ada masalah, ya atau tidaknya. Yang penting kita kenali. Nah, setelah kita kenali penting ataupun tidak penting, ya kita tahu kenapa. Nah, barulah kemudian terakhir kita buat keputusannya. Apakah kita akan melakukan prosesnya untuk mencapainya atau mungkin nggak perlu. Ya kalau memang nggak penting dan nggak perlu banget kita ke sana, bisa jadi kita memutuskan, ya udah deh, nggak jadi, saya nggak jadi menuju ke sana, saya tidak jadi memenuhi target ini, nggak penting juga. Saya akan fokus mencari target lain yang lebih penting saja. Itu teman-teman sekalian ya. Nah, dari sini kita kemudian mudah-mudahan ini bisa memberikan teman-teman ya sudut pandang yang baru atau mungkin memperkuat sudut pandang yang sudah ada mungkin ya. Bahwa menentukan goal, menentukan tujuan, menentukan target bukan hanya sekedar tahu mau kemana, tapi juga mengenali apa yang saya dapatkan ketika saya sudah sampai ke sana. Saya sudah mencapainya, apa yang saya dapatkan. Gambarannya seperti apa? Kata-kata yang mungkin muncul dalam pikiran kita seperti apa? Kenali rasanya. Kemudian bandingkan apakah rasa itu memang layak untuk kita capai atau enggak. Selanjutnya cari kenapanya, why-nya, dan buat keputusannya. Itu teman-teman sekalian ya, dan bisa jadi ya yang permasalahan saya tadi yang saya ceritakan di awal, kok saya punya tujuan tapi kemudian di tengah jalan hilang motivasinya, hilang rasanya, hilang arahnya, bisa jadi karena saya tidak mengenali benar saya ke sana untuk apa, saya ke sana untuk mencapai apa, mendapatkan apa. Sehingga ketika tidak saya kenali ya, saya
berproses dan di tengah jalan saya menemukan banyak sekali halangan, rintangan, masalah-masalah atau kondisi-kondisi, ada pilihan-pilihan lain dan seterusnya, saya terdistract dengan itu semua sehingga hilang ya motivasi untuk menuju ke target awal. Apa yang terjadi? Saya punya tujuan tapi saya tidak bisa mencapainya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight, memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin kemudian ya sesuai dengan materi kita, ingin bisa melit dirinya, memimpin dirinya mencapai sebuah tujuan yang diharapkan ya. Di mana kita membuat tujuannya, kita kenali supaya kita betul-betul bisa memastikan bahwa tujuan yang kita rancang itu adalah tujuan yang layak untuk diperjuangkan. Serta saat kita sudah merasakan bahwa ini penting, perasaannya sudah kita munculkan, sudah kita kenali, jangan lupa teman-teman sekalian, perasaanlah yang kemudian menggerakkan perilaku kita, menggerakkan action kita untuk mencapai apa yang ingin kita dapatkan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih banyak sudah mampir di podcast Teman Hatta. Sampai jumpa ya di serial berikutnya, di judul berikutnya teman-teman sekalian, masih dalam serial self leadership ya, dan mohon doanya juga supaya tetap bisa konsisten membawakan ini. Saya Samsul Hatta, sampai jumpa di podcast Teman Hatta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses penuh berkah untuk kita semua.